Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikmati lantunan ayat dan panjangnya bacaan tilawah pada saat sholat merupakan bagian karunia yang besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Oleh karenanya, setiap Ramadan tiba, baik ketika menunaikan sholat tarawihnya atau mungkin di hari-hari yang lain dengan menunaikan qiyamul lail dan tahajudnya, tidak sedikit di antara kita yang punya hasrat ingin memperpanjang bacaan sholatnya, hanya saja terkendala dengan minimnya kualitas hafalan yang terbatas. Oleh karenanya, timbul kemudian praktek-praktek di mana kita mendapati ada orang yang menunaikan sholat, baik ketika posisinya sholat sendiri atau berjamaah, ataupun dalam kondisi sebagai makmum ataupun sebagai imam. Ada di antara sebagian kita yang posisi sholatnya sambil memegang mushaf, terlepas niatnya apakah untuk menyimak bacaan dari imam ataukah memang posisinya sebagai imam atau sholat sendiri ingin panjang bacaannya. Maka solusi yang dilakukan oleh sebagian orang itu dengan menunaikan sholat sambil memegang dan membaca mushaf. Lantas kemudian pertanyaannya ialah bagaimana pandangan ulama madhab terkait tata cara menunaikan sholat dengan posisi memegang dan membaca mushaf. Dalam hal ini, ikhwatihimakumullah, ketika kita membuka lembaran kajian fikih, kita mendapati adanya ikhtilaf di kalangan ulama 4 madhab. Setidaknya ada 3 pandangan terkait masalah hukum ini. Yang pertama, madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali. Kedua madhab ini secara umum berpandangan bahwasannya hukum membaca atau memegang mushaf pada saat sholat hukumnya adalah boleh. Apalagi secara umum jikalau semua ini diniatkan untuk menambah durasi panjangnya bacaan dan agar merasakan suasana kekhusyuan ketika tilawah itu kemudian dilakukan. Terlebih karena di satu sisi tilawah itu sendiri adalah ibadah dan sholat itu sendiri ibadah, maka selama 2 jenis ibadah yang berbeda ini ketika memungkinkan untuk digabungkan dan satu dengan yang lain saling menyempurnakan, maka insya Allah ada harapan mudah-mudahan pahala dan kualitas sholatnya bisa jauh lebih baik. Adapun pandangan yang kedua adalah pandangan madhab Maliki, di mana Imam Malik dalam hal ini unik memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hal ini Imam Malik membagi hukum membaca mushaf pada saat sholat ke dalam 2 kategori. Yang pertama, bila mana membaca mushaf itu pada saat menunaikan sholat wajib, maka Imam Malik berpandangan hukumnya adalah makruh. Adapun yang kedua, jikalau yang dimaksud di sini adalah memegang dan membaca mushaf pada saat menunaikan sholat sunnah, maka dalam hal ini Imam Malik mengatakan jika amalan ini dilakukan di rakaat yang pertama, maka hukumnya tidak jadi masalah. Adapun di rakaat yang kedua, jikalau ada aktivitas membulak-balikan lembaran mushaf, maka kata Imam Malik hukumnya adalah makruh karena khawatir mengundang ketidakkhusyuan ketika sholat itu ditunaikan. Hal ini karena disebabkan pikiran kita yang tadinya fokus menunaikan sholat berubah menjadi fokus membuka dan membaca ayat-ayat yang ada dalam lembaran mushaf. Adapun yang terakhir, ikhwatihimakumullah, pandangan madhab Hanafi, di mana Imam Hanafi berpendapat hukum memegang dan membaca mushaf pada saat sholat, terlepas apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah, sholat berjamaah ataupun sholat munfarid, hukumnya adalah makruh dengan 2 alasan. Yang pertama, memegang dan membuka lembaran mushaf sebagaimana madhab sebelumnya, Imam Hanafi mengatakan hukumnya adalah makruh karena mengganggu kekhusyuan pada saat sholat itu ditunaikan. Adapun alasan yang kedua, orang yang memegang dan membaca mushaf pada saat sholat secara tidak langsung orang tersebut sedang meraba-raba bacaan yang ada di dalam mushaf, sehingga tidak beda jauh kata Imam Hanafi
layaknya orang yang sedang belajar baca Quran. Akhirnya terjadi konsentrasi yang terpecah. Yang tadinya fokus untuk menunaikan sholat dalam kondisi khusyuk, berubah pikirannya menjadi fokus untuk membaca ayat per ayat yang belum dihafalnya. Oleh karenanya dalam hal ini Imam Hanafi pun kemudian mengkecualikan bagi orang yang memang pada awalnya sudah punya hafalan, lalu kemudian untuk menjaga tartilnya ya dan panjangnya bacaan, orang yang punya hafalan ini kemudian sholat sambil memegang mushaf, kata Imam Hanafi itu tidak dipermasalahkan. Karena kenapa? Karena sedari awal orang tersebut sudah memiliki hafalan dalam ingatannya. Sehingga kalaupun dia melihat mushaf, itu sama sekali tidak mengganggu konsentrasi hafalannya. Maka inilah 3 pendapat yang disuguhkan oleh ulama madhab kepada kita semua. Lantas pertanyaannya, manakah di antara pandangan ini yang jauh lebih kuat dan wallahu a'lam mendekati nilai-nilai kebenaran? Dalam hal ini wallahu a'lam, pandangan madhab yang pertama yaitu madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali yang menyatakan asas kebolehan menunaikan sholat sambil memegang dan membaca mushaf adalah pendapat yang paling kuat. Setidaknya ada 3 alasan bisa kita fahami dan kita kaji bersama. Yang pertama, adanya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah disebutkan, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamah binta Abil As ala a'tikihi fa shalla fa idza raka wada'a wa idza rafa'a rafa'aha. Adalah Rasulullah SAW suatu kali beliau keluar dari rumahnya dengan menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Abil As. Disebutkan ketika Rasulullah SAW menunaikan sholatnya, bila mana beliau akan ruku, maka beliau meletakkan cucunya tersebut di lantai. Tapi bila mana beliau kemudian akan bangkit ke rakaat selanjutnya, maka sang cucu kemudian diambil dan digendong kembali. Sehingga logika yang dibangun oleh para ulama yang membolehkan memegang mushaf dan membaca mushaf ketika sholat, mereka berpandangan jikalau menggendong bayi saja dan meletakkannya lalu menggendong ketika pada saat sholat itu dilakukan hukumnya boleh, maka tentunya dalam hal ini lebih utama lagi bagi orang yang memegang, membaca mushaf atau membulak-balikannya karena dengan alasan ingin memperpanjang dan memperbaiki kualitas bacaan agar sholat tersebut lebih banyak ayat-ayat yang dibacanya. Ini alasan yang pertama. Selanjutnya, argumentasi yang kedua yang dibangun oleh ulama madhab, adanya riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, meskipun standar hadisnya yang akan disebutkan ini mu'allaq, artinya terputus dari Rasulullah SAW, pun demikian juga adanya riwayat dari Imam Ibnu Abi Syaibah, disebutkan kanat Aisyatu ya ummuha abduha dzakwan minal mushaf. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu kali beliau diimami oleh budaknya yang bernama Dzakwan, sementara sang budak mengimaminya dalam posisi memegang dan membaca mushaf. Atau dalam riwayat yang selanjutnya disebutkan annaha a'taqat gulaman laha an duburin fakana ya ummuha fi Ramadan minal mushaf. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjanjikan untuk memerdekakan budaknya yang bernama Dzakwan selepas kematian Aisyah nanti di kemudian hari, dengan salah satu syarat hal yang harus nantiasa dilakukan oleh Dzakwan adalah bila mana di bulan Ramadan Dzakwan diminta untuk menjadi imam sholat selama bulan Ramadan dalam posisi memegang dan membaca mushaf. Sehingga dalam hal ini ikhwatanillah, para ulama yang membolehkan untuk memegang dan membaca mushaf ketika sholat itu ditunaikan berargumentasi bahwasanya sekiranya apa yang dilakukan oleh Dzakwan yang tiada lain budak dari Aisyah radhiyallahu taala anha itu salah, niscaya Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat yang saat itu ada dan hadir di tengah-tengah beliau, niscaya Dzakwan itu akan dilarang oleh para sahabat menunaikan sholat, apalagi menjadi imam dalam kondisi memegang mushaf. Tapi ternyata
tidak ada satupun di kalangan sahabat dan terutama Aisyah radhiyallahu taala anha yang melarang tindakan Zakwan tersebut. Artinya apa yang dilakukan oleh Zakwan itu benar dalam pandangan Aisyah radhiyallahu taala anha dan sahabat-sahabat yang lain. Dan terakhir ikhwati rahimakumullah, adanya asar riwayat dari Imam Az-Zuhri, beliau seorang ulama ahli hadis di masanya. Beliau pernah ditanya apa hukumnya terkait seseorang yang menunaikan sholat di bulan Ramadan dalam keadaan memegang mushaf. Dalam hal ini Imam Az-Zuhri kemudian menginformasikan kepada kita semua, kana khiyaruna yaqra'una fil masahif. Adalah orang-orang yang terbaik di masa kami, kata Imam Az-Zuhri, tidak sedikit di antara mereka menunaikan sholat sambil memegang dan membaca mushaf. Maka inilah riwayat-riwayat yang disuguhkan oleh ulama madhab, dalam hal ini madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali, yang berpandangan hukumnya boleh memegang dan membaca mushaf pada saat sholat itu kita tunaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, sekaligus menjadi bekal bagi kita semua ketika Ramadan nanti tiba, atau pada saat-saat kita ingin memperpanjang bacaan sholat kita, apakah dengan tarawihnya atau qiyamul lail dan tahajudnya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan bacaan sholat kita jauh lebih panjang. Meskipun tentunya dalam hal ini yang paling utama adalah menunaikan sholat dalam kondisi kita memang sudah menghafal apa yang hendak kita baca. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.